literasi digital untuk pelajaran Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Oke, yang pertama karena kita adalah pelajaran literasi digital dengan pengintegrasian di bab Bhinneka Tunggal Ika, yang membawa HP silakan dikeluarkan. Oke. Yang membawa HP semua ditaruh di atas meja. Nanti setelah melihat beberapa video, Budia akan meminta kalian untuk mengerjakan Google Form, mengerjakan soal-soal yang ada di HP. Saya kirim linknya nanti. Silakan semua. Kalau yang nggak bawa HP boleh lihat tentunya. Oke. Oke. Kita mulai ya. Untuk video. Kalau dilihat diperhatikan karena kalian kalau tidak melihat video yang akan Budia buka, kalian tidak bisa mengerjakan. Kita lihat video pertama tentang Bhinneka Tunggal Ika di ranah literasi digital. Kita belajar bareng-bareng. Indonesia dicap tidak sopan dalam aktivitas di media sosial oleh Microsoft. Hal ini pun membuat netizen menyerang Instagram Microsoft karena tidak terima, hingga membuat mereka menonaktifkan fitur komentarnya loh. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata berdasarkan hasil riset terbaru Digital Civility Index atau DCI yang dilakukan Microsoft, Indonesia menduduki peringkat terakhir terkait tingkat kesopanan bermedia sosial di Asia Tenggara. Bahkan dalam riset ini, poinnya turun sebanyak 8 poin hingga menjadi 76 poin. Penilaian ini membuat Indonesia dicap sebagai negara dengan tingkat kesopanan bermedia sosial terburuk di Asia Tenggara. Penggunaan media sosial di Indonesia memenuhi kolom komentar Instagram Microsoft sebagai bentuk protes. Komentar yang diberikan banyak juga yang menjurus unsur ujaran kebencian. Nah, supaya terhindar dari perilaku tersebut, maka dari itu kita harus membentengi diri kita dengan pengetahuan. Salah satu pengetahuan yang wajib kita miliki adalah literasi digital. Apa itu literasi digital? Untuk itu, mari kita sama-sama bahas dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama membahas materi PPKN kelas 8 Kurikulum Merdeka bab ke-6 tentang literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Di dalam materi bab ke-6 ini dibagi menjadi 3 submateri. Yang pertama, merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Yang kedua, etika berinternet atau netiquette. Dan yang ketiga, literasi digital untuk kemajuan bangsa. Materi pertama adalah merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Mengapa literasi digital diperlukan untuk menjaga kebinekaan?
Alasannya karena masyarakat Indonesia saat ini lebih banyak berinteraksi melalui digital, sehingga literasi digital dianggap perlu untuk menjaga kebinekaan di dalam masyarakat. Ditambah saat ini masih banyak konten informasi yang ada di dunia maya yang masih bermuatan negatif seperti perjudian, pornografi, hoax, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dampak dari konten negatif yang ada di dunia maya, diperlukan pengetahuan terkait dengan hal tersebut, di mana pengetahuan tersebut terdapat di dalam literasi digital. Dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemi karya Devri Suhendri, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Aspek-aspek apa saja yang ada di dalam literasi digital? Yang pertama, kemampuan membangun informasi dari berbagai sumber terpercaya. Yang kedua, kemampuan menyajikan dan memahami informasi dengan verifikasi, validitas, dan kelengkapan sumber dari internet. Yang ketiga, kemampuan membaca dan memahami materi informasi yang tidak berurutan dan dinamis atau berubah. Yang keempat, kemampuan menghubungkan informasi dalam media konvensional seperti koran dan berjaringan atau internet. Yang kelima, kemampuan melakukan saringan terhadap informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir, kemampuan mengomunikasikan dan mempublikasikan informasi. Selanjutnya adalah pendekatan literasi digital, di mana literasi digital bisa didapatkan melalui dua pendekatan. Yang pertama ada pendidikan formal, yang mana bisa didapatkan melalui pendidikan di sekolah, bisa melalui pelajaran TIK atau informatika, bahasa, ataupun pelajaran PKN. Adapun pendekatan yang kedua yaitu pendidikan non formal, di mana literasi digital juga bisa didapatkan pengetahuan literasi digital tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, baik yang ada di dalam sosial media ataupun kita membaca dari referensi-referensi yang ada di internet ataupun referensi yang ada di buku. Selanjutnya adalah materi tentang etika berinternet atau netiquette. Kegaduhan dan keributan di dunia maya seperti data di samping sangat berpotensi merusak keberagaman di Indonesia. Untuk itu kita perlu etika dalam dunia maya. Mengapa penggunaan internet penting disertai dengan etika dan norma? Etika dan norma ini berfungsi sebagai penyelamat kita untuk tidak terjerumus dalam permasalahan yang akan ditimbulkan di dunia maya secara tidak kita sadari. Untuk itu terdapat netiquette untuk mencegah hal tersebut. Netiquette adalah singkatan dari network ethic atau internet ethic. Secara mudah, netiquette dalam bahasa Indonesia adalah etiket atau etika di jaringan di. Oke, sebelum kalian lanjutkan, menurut kalian setelah melihat video tersebut, kenapa konsep berpendidikan pendidikan itu sangat penting untuk dilihat dari sisi literasi digital? Kenapa, Pak? Evan sudah ngajurkan. Coba, kenapa kok penting sih orang Indonesia yang dengan keberagaman suku, budaya, agama itu sekarang harus paham tentang literasi digital? Coba. Karena harus saling menghargai perbedaan. Ada yang lain? Selain perbedaan, agar tidak mudah terpecah belah. Ada yang lain?
PPKN ini harus diperbaiki lagi, harus banyak membaca. Dan membaca sekarang itu tidak hanya dari buku teks, tapi harus sadar literasi digital. Dalam menggunakan literasi digital, menggunakan teknologi untuk pembelajaran, misalkan sampean baca berita atau membaca jurnal atau membaca materi tentang pembelajaran PPKN di internet, itu juga harus menggunakan apa tadi? Menggunakan apa? Etiket. Jadi ada tata cara membaca di internet, posting di internet. Jangan asal kalau di P5 kemarin, Bu Dia sudah menerangkan juga tentang apa? Tentang konten faedah dan anfaedah. Kalau kali ini kalian akan belajar tentang materi berita hoax dan fakta. Juga literasi digital itu, kenapa tadi harus saling menghargai perbedaan? Ya nanti kita harus saling menghargai perbedaan karena apa? Itu nanti kalau kita saling menghargai, menghormati, akan menekan terjadinya apa? Terjadinya apa di sekolah? Titik-titik di sekolah masuk tatik. Pelanggaran. Selain pelanggaran, perkelahian. Selain perkelahian, pembulian. Kalau bahasa kerennya sekarang apa? Bullying. Perundungan. Oke. Sebagai awal pertama pembelajaran kita buka dengan kita melihat video tentang kebinekaan dengan literasi digital. Kalian pegang HP kalian, kemudian di situ sudah kirim link tentang asesmen penilaian. Coba dikerjakan sesuai kondisi masing-masing. Oke? Habis itu kita melihat sebuah video lagi tentang dampak negatif dan tentang bullying. Oke? Kita mulai. Waktunya sebentar, itu nggak lebih dari 5 menit itu mengerjakan di HP. HP-mu keluarkan toh. Satu kelompok ini yang bawah hanya satu. Oke. Berarti coba paling enggak tiap kelompok ada perwakilan satu kelompok mengerjakan. Di sini ada 2. Oke. Dilihat yang asesmen yang atas sekali ini loh Mbak. Ya. Mudah sekali, tinggal diklik terus dikerjakan. Nanti namanya
diagnostik, non kognitif. Diisi dulu namanya, kemudian dikerjakan. Coba kita mengerjakan bareng-bareng selain ada yang mengerjakan di HP ya. Misalkan yang pertama, coba ya, ini dikerjakan atas nama Budia. Saya lebih cepat dan mudah memahami dalam belajar dengan cara, misalkan dikerjakan secara atas nama Kia. Ayo Kia, coba Kia. Atas namamu Kia. Saya lebih cepat dan mudah memahami dalam belajar dengan cara apa Kia? Oh, dengan cara membaca. Diklik yang membaca ya. Nah, dalam mengisi waktu santai biasanya saya ngapain? Biasanya Kia menonton film. Oke, menonton film. Ini tolong dikerjakan sampai selesai. Kalau sudah selesai semua, langsung dikirim ke Budia. Oke? Oke. Sekarang kita lihat video lagi ya. Lihat video lagi tentang dampak negatif. Sudah semua? Sudah mengerjakan semua? Sudah? Kelompoknya diri ini mengerjakan belum? Ayo dikerjakan, jangan buat kita melihat dampak negatif dari media sosial. Oke, kita lihat dampak negatif dari media sosial. Dampak negatif penyalahgunaan media sosial. Yang pertama, dampak yang terjadi pada fisik bila terlalu lama memandang gadget, mengganggu kesehatan mata, berdampak pada mata lelah dan bahaya. Anggota tubuh seperti tangan dan leher terasa pegal, kaku sampai kram otot. Yang kedua, dampak mental. Saat dirinya dipisahkan dari gadget yang digunakan untuk bermedia sosial, timbul rasa gelisah, cemas, mudah emosi, dan frustasi. Mempengaruhi pola aktivitas sehari-hari seperti pola tidur, pola makan, mengganggu waktu belajar, mendorong perilaku FOMO atau fear of missing out, alias takut ketinggalan informasi yang dapat memicu penyebaran berita hoax karena keinginan terus mencari dan berbagi informasi terupdate. Suka berkomentar yang mengandung unsur sara dan bullying sehingga dapat dijerat oleh UU ITE. Secara tidak sadar, terlalu banyak informasi atau TMI, too much information, tentang kehidupan pribadi yang dibagikan di media sosial sehingga rentan penipuan identitas. Lalu, mengakses konten pornografi yang dapat merusak mental akan memicu kejahatan di dunia maya dan dunia nyata seperti penipuan online, tindak asusila, pencurian identitas, kekerasan, penculikan, perampokan, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Informasi dalam bentuk berita kekerasan dan kejahatan kadang menjadi pemicu munculnya ide untuk melakukan tindakan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti membuat konten video yang sengaja atau tidak menyiksa binatang, konten video yang dapat merugikan orang lain, serta mencari sensasi atau perhatian dari khalayak publik. Kecanduan atau adiksi mengakibatkan sifat lebih menutup diri pada kehidupan sekitar. Nah, dampak yang terjadi juga berpengaruh pada berkurangnya interaksi dalam keluarga dan orang tua untuk berbagi cerita, karena lebih sering curhat di media sosial. Berkurangnya kegiatan pertemanan secara langsung dan interaksi sosial. Terlupakan bahasa formal karena lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian di media sosial. Oleh karena itu, bijaklah dalam memanfaatkan media sosialmu ya. Ada yang tahu kira-kira pesannya apa
video tadi? Ada yang tahu? Apa Res? Jangan besek-besek Res. Ada yang tahu? Dampak media sosial. Pesannya apa saja tadi? Iya, bijaklah menggunakan media sosial. Oke. Kalau tidak bijak, kira-kira kenapa? Apa yang terjadi? Yang terjadi kita lihat bareng-bareng di video ini. Nanti setelah itu kalian boleh mengerjakan di HP kalian masing-masing. Kali ini kita mau melihat video tentang cyberbullying. Jadi cyberbullying itu adalah bullying tapi dengan cara menggunakan media sosial. Kita lihat ya. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga, larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya. Untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati,
Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka, mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas, berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi telepon pelayanan sosial anak TPSA di 1500771. Sampai jumpa. Oke, sudah tahu apa itu bullying, kenapa memberikan dampak yang sangat buruk ya, sangat buruk dan sangat negatif untuk korban bullying. Silakan HP-nya diambil, dikerjakan yang tugas yang ada di HP. Sambil Budia membagikan LKPD-nya. Kita coba mengerjakan bersama-sama. tugasnya. Kita kerjakan bareng-bareng, coba kita kerjakan bareng-bareng ya. Siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Korbannya siapa tadi? Agus itu korban apa pelaku? Pelakunya? Pelakunya Farel dan
Agus akibat tindakan dari Farel. Kira-kira apa yang dirasakan Agus? Sedih, sakit hati, mungkin bisa juga dendam. Sedih, sakit hati, dendam. Bahkan atau tadi yang dirasakan Farah, ya kan? Yang dirasakan Farah tadi adalah ingin mengakhiri hidupnya. Nah, kemudian apa reaksimu, pendapatmu masing-masing bila melihat bullying itu terjadi dengan kamu lihat sendiri? Ayo. Melaporkan ke guru BK. Terus ada yang lain? Hanya melaporkan ke guru BK. Apa? Berani melawan. Terus apalagi kira-kira? Kira-kira apa? Sambil Budia bagikan LKPD, tolong dikerjakan. Habis ini kita belajar tentang hoak dan berita fakta. Oke? Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Tolong dibagikan ke belakang. Bu Siti. Ini kan kapan? Jam berapa? Oke. Siapa yang mau tahu? Kita saksikan bersama-sama video tentang
Siapa yang mau tahu? Gimana misalnya kalau lo lagi asik-asik makan mie instan terus lo cek sosmed, orang lagi pada heboh nge-share berita ada koruptor dikutuk rakyat jadi ikan pari. Iya sih, itu kabarnya bagus, tapi bikin kesel karena itu adalah hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Kata hoax berasal dari sebuah mantra hokus pokus yang biasa digunakan para pesulap di abad ke-16 atau semacam mantra abrakadabra. Jadi kayak pesulap, penyebar hoax mencoba membuat seseorang melihat suatu kebenaran menjadi kepalsuan atau sebaliknya. Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 melakukan survei dan mencatat sebanyak 91,8% jenis hoax yang diterima responden berkaitan dengan politik dan SARA. Hoax-hoax ini paling banyak beredar di media sosial dan aplikasi chatting. Terus, dari 1.000 responden yang diteliti, sebanyak 30% menyatakan sulit untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang diterima antara hoax atau bukan. Lalu, gimana sih cara menangkal hoax? Berikut ini adalah beberapa cara menangkal hoax. Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan biar hoaxnya banyak di-share dan lebih banyak orang yang membaca. Maklum, biasanya yang bikin berita hoax kalau nggak buat menjatuhkan kelompok tertentu ya buat nambahin pengunjung website dan banyak iklan. Banyak duit itu. Kedua, perhatikan alamat situs. Kalau ada link yang diberikan dalam suatu potongan berita, buka dan perhatikan isi-isinya. Kalau banyak berita yang nggak berimbang, baiknya jangan percaya. Apalagi situsnya abal-abal atau cuma pakai blog gratisan. Ketiga, periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Kalau lo dapat berita dari website yang nggak jelas, coba cek lagi apakah media-media lain yang emang kredibel juga memberitakan. Keempat, periksa keaslian foto. Biasanya banyak penyebar hoax suka ngedit-ngeditin foto. Selain berita yang dikarang-karang, kadang penyebar berita hoax juga niat buat bikin foto yang diedit untuk meyakinkan membaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di internet. Jebakan Batman sudah nggak laku lagi. Kini kita harus waspada jebakan hoax. Oke, jadi berita hoax itu apa? Usaha untuk menipu masyarakat, bener Evan itu tadi. Oke, tadi kalian sudah melihat literasi digital dengan integrasi Bhinneka Tunggal Ika, sudah lihat dampak negatif dari media sosial. Dampaknya mungkin apakah seperti Gani gini, kelihatan capek gini karena kebanyakan game boleh. Oke? Starboy, ya. Atau sudah melihat video tentang bullying. Jadi yang masih melakukan bullying, siapa yang pernah melakukan bullying? Bullying itu ternyata gak hanya bagian tubuh, penyakitan botos, tapi juga secara verbal, termasuk body shaming, termasuk mengolok-olok nama orang tua. Itu bullying gak ya? Bullying. Nah, makanya itu kita sudah melihat video bullying.
datang di seri video Pendidikan Kecakapan Hidup. Kali ini, kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga, larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya. Untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah
atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka, mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi telepon pelayanan sosial anak (PPSA) di 1500771. Sampai jumpa. Dampak dari bullying. Kalau misalkan berita hoax itu apa, jenisnya apa, terus dampaknya untuk kehidupan lingkungan kita itu seperti apa, itu ya. Oke. Iya, ini di sini, ini tapi membuat poster atau memo. Silakan dikerjakan sebelum 9.25 harus selesai semua. Oke? Kita lihat video yang selanjutnya tentang hoax. Dia putarkan lagi biar kalian lebih mantap materinya. Salam. Indonesia adalah negara pengguna internet terbanyak ke-6 di dunia, dengan pengguna aktif internet sebanyak 88,1 juta pengguna internet. Selain itu, Indonesia juga pengguna Facebook terbanyak ke-4 di dunia setelah USA, India, dan Brazil. Sehingga tidak heran jika masyarakat hanya menggunakan internet sebagai sumber informasi. Sayangnya, karena kebebasan di internet, cukup banyak hoax yang tersebar dengan cepat di sekitar kita. Apa itu hoax? Hoax adalah informasi palsu yang dibuat untuk dipercayai secara luas sebagai fakta. Intinya, hoax adalah kebohongan. Hoax didesain untuk menyebar dan menjadi viral. Misalnya, hoax menyebar melalui email, status atau tweet media sosial, artikel di web, dan juga broadcast message pada aplikasi chat. Lalu, bagaimanakah cara kita bisa mengidentifikasi hoax? Pertama, hoax biasanya memiliki judul yang heboh dan membuat penasaran. Hoax juga paling sering ditemukan pada konten dengan muatan agama, politik, tokoh terkenal, dan juga peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Selain itu, foto atau video yang digunakan biasanya berkualitas rendah atau sudah tidak murni karena telah diedit.
Tak lupa juga kata-kata yang provokatif dan sering mengandung unsur mengemis, like dan share. Oleh karena itu, agar kita tidak tertipu, kita harus siap dalam beberapa cara. Pertama, jangan terlalu mudah percaya pada siapapun. Kedua, pastikan konten tersebut memiliki kredibilitas dan bukan merupakan satir ataupun sarkasme. Ketiga, pastikan banyak juga sumber terpercaya yang mengatakan hal yang sama. Keempat, gunakan search engine untuk mencari menggunakan foto ataupun nama instansi atau orang yang namanya dicatat dalam informasi tersebut. Dan terakhir, jangan mudah terpancing dan selalu menggunakan fakta di atas asumsi. Jadi, be smart and be careful. Oke, silakan dikerjakan. Kalau nggak tahu tanya Budian. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen. Apa itu hoax? Siapa yang mau tahu? Gimana misalnya kalau lo lagi asik-asik makan mie instan terus lo cek sosmed orang lagi pada heboh nge-share berita ada koruptor dikutuk rakyat jadi ikan pari. Iya sih itu kabarnya bagus tapi bikin kesel karena itu adalah hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Oke, sebelum ditutup Budian, kita refleksi sebentar. Ya, kira-kira di pembelajaran kali ini yang didapatkan apa saja? Tentang media sosial yang ngapain? Ya, etika bermedia sosial. Kemudian dampak negatif bullying, dampak negatif menggunakan media sosial tanpa apa? Tanpa bijaksana. Berarti menggunakan media sosial harus gimana? Harus bijak.